Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Pan Invest ya, Penin gitu. Kita lihat ya, perusahaan ini menarik nggak ya? Dan ini adalah saham request ya. Jadi teman-teman yang punya request saham boleh sampaikan di kolom komentar. Nanti saya jadwalin, nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oke, kita lihat ya kinerjanya di 2025 Q3 ini menarik atau enggak ya. Oke, kita disclaimer, jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya. Jadi si materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum aja ya, bukan rekomendasi investasi. Dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual, atau hal saham yang dibahas ya, Penin. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut kalau memang si Penin ini menarik, jangan jadikan analisis ini sebagai analisis yang utama. Untuk setiap perusahaan yang di bursa efek gitu ya, saya pasti menggunakan 3 kriteria utama gitu ya. Syarat yang pertama itu harus bagi dividen. Nah, kenapa harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Jadi kalau misalnya perusahaan kan untung tuh ya, itu disisihkan oleh perusahaan dan dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi dia keuntungan itu nyata, nggak cuma untung di atas kertas. Makanya perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang pro kepada seluruh pemegang sahamnya. Jadi kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi gitu ya. Jadi untuk jajaran top manajemen, komisaris dan direksi, ini gajinya udah ratusan juta tiap bulannya pasti masuk kantong ya gitu. Jadi kalau mereka mengelola asal-asalan, nggak profesional gitu, harga sahamnya anjlok turun, nggak akan pusing kok mereka gitu, karena udah dapat gaji besar, enak gitu, nggak pusingin lagi. Sedangkan kita pemegang sahamnya ya kita cuma dapat dari dividennya kalau bagi dividen, atau dari capital gain kalau harga sahamnya naik juga gitu. Jadi memang di awal ya kita harus hati-hati gitu dalam memilih perusahaan. Nah, perusahaan yang bagi dividen juga itu biasanya perusahaan yang punya kondisi bisnis yang sehat. Jadi kalau misalnya dia rugi melulu, arus kasnya susah, beban utangnya terlalu besar, ya perusahaan nggak akan bagi dividen ya, karena lebih mengutamakan untuk survival dulu ya, bertahan hidup dulu. Makanya kalau teman-teman udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman tuh beli di bawah nilai wajarnya. Belinya pada saat under value, jangan beli ketika dia harga di atas ya, di pucuk ya, di harga yang super premium, jangan. Nanti takutnya rawan koreksi, begitu koreksi nanti floating loss dan nanti ya nunggu dijemput ya, nggak tahu kapan dijemputnya. Maka teman-teman sebelum berinvestasi ya gunakan akal sehat Anda gitu. Jadi jangan mudah FOMO ya, jangan ikut-ikutan orang, jangan mudah percaya rekomendasi, analis, berita, isu, rumor, dan juga jangan percaya kepada saya juga ya, jangan. Jadi teman-teman harus analis sendiri, harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut ya. Dan maka kita harus memegang ya prinsip berinvestasi ya, harus sabar ya, harus berorientasi jangka panjang. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan itu jangka pendek ya, nggak bisa kita seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan untungnya ratusan persen, nggak bisa gitu. Semuanya perlu waktu, percayalah sama saya ya. Makanya kita harus juga fokus sama value gitu ya. Jadi hitung dulu value-nya dengan metode valuasi yang teman-teman biasa gunakan ya, bisa pakai enterprise value, pakai DCF gitu ya, DDM, silahkan gitu ya, cari yang cocok gitu. Dan jadi kita hitung dulu value-nya, baru nanti tentuin entry price-nya ya. Jadi kenapa harus seperti ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Kalau jangka pendek nggak ada hubungan antara kinerja dengan harga, nggak akan ada hubungan ya. Perusahaan yang buruk digoreng naik, banyak kan, sering terjadi gitu ya, dan akhirnya banyak investor yang beli ya, terpancing masuk. Tapi kembali lagi, perusahaan yang buruk nanti harga sahamnya nanti akan jatuh lagi cepat atau lambat gitu dalam jangka panjang, dan akhirnya akan meninggalkan banyak investor nyangkut di atas harga atas gitu ya. Syukur-syukur kalau masih bisa exit gitu ya, tapi kalau misalnya udah delisting ya akhirnya mereka trauma gitu investasi saham gitu ya, terus marah-marah bilang kalau investasi saham itu nggak bener lah, nggak jelas lah ya, mungkin karena pendekatannya salah gitu ya, bisa jadi. Jadi makanya ya hati-hatilah kita ya, kita jadi jangan sampai kita jadi salah satu investor yang nyangkut tersebut ya. Dan nanti ini akan saya analisis gitu si Penin ini dengan ya, kita baca laporan keuangan, analisis laporannya, ini versi saya ya, yang saya biasa lakukan dari 2016 sampai sekarang gitu. Jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi untuk yang sekarang berjalan Q4 dan kedepannya gitu, tahun depan, 2 tahun kemudian, saya nggak tahu. Silakan aja ya teman-teman analisis proyeksikan ke depan kira-kira bagus atau enggak ya. Jadi kita ya hanya fokusnya di laporan keuangan, yang bukan fokus pada harga saham ya. Jadi kalau harga saham misalnya digoreng naik atau harga turun terus ya kita nggak bahas itu ya.
Nanti mungkin itu bahasan yang lain gitu, mungkin teknikal biasanya yang sering bahas. Nah, jadi memang penting sekali kita harus paham laporan keuangan gitu, karena si laporan keuangan itu nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaan ya. Nanti data-data si Paninvest ini nanti akan dipindahkan ya ke Excel seperti ini, dan teman-teman ini bisa download ya. Linknya ada di deskripsi video ya, Excelnya, passwordnya ALK Edwin gitu. Siapa tahu kalau memang teman-teman ada yang butuh ya, boleh silahkan aja download gratis ya. Oke, kita langsung aja lah ke bagian analisis ya. Untuk Penin gitu ya, kita pastikan dulu udah benar ya penghitungannya ya, 2025 Q3 satuan juta ya. Nah, yang dicek pertama itulah riwayat pembagian dividen ya. Ini si Penin ini kalau dari yang saya kumpulkan, ini terakhir bagi dividen itu tahun buku 2012 ya, pembagian tanggal 16 Agustus. Ini sampai sekarang udah tahun 2025 ya, tahun buku 2024 aja dia nggak bagi dividen. Kemana nih? Ya, 12 tahun kagak bagi dividen gitu ya. Berarti perusahaan ini udah jelas-jelas gak menarik buat saya. Gitu, kenapa? Ya mana nilai tambahnya gitu ya. Percuma apa perusahaannya hanya ngakunya untung aja gitu di atas kertas ya. Pak kalau dia untung ya harus bagi dividen dong. Gitu ya, supaya ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya. Jadi kalau yang kayak tadi nih yang udah 12 tahun nggak bagi dividen, saya langsung skip aja ya, nggak lolos screening, nggak usah cari yang bagus-bagusnya lagi gitu, karena yang nggak masuk kriteria saya ngapain gitu ya. Nah terus kita cek aja lah ya, ini kan untuk kata analisis ya, pembelajaran. Oke, kita lihat Kastara Kas ya, yang ini nilainya. Ini kalau nggak salah si Paninvest ini kalau nggak salah bisnisnya asuransi gitu, nggak tahu ya, kadang memang untuk format yang laporan keuangan asuransi perbankan itu memang agak berbeda dengan yang non bank atau ya. Kalau ini yang di format yang ini dia pakai yang non bank ya, saya nggak bikin yang perbankan karena ya disesuaikan aja lah gitu ya. Teman-teman yang udah biasa menyimak video saya pasti udah langsung ngerti cara isinya gimana ya untuk yang perbankan. Oke, kita langsung cek tadi ya Kastara Kas ya. Kenapa ini harus kita lihat? Karena Kastara Kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang yang ada di dalam dompet perusahaan. Jadi si uang kas ini punya fungsi ya untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit nanti bisa jadi operasionalnya terganggu, atau mungkin ketiganya terganggu ya, jadi hati-hati. Dan kalau nilai terlalu besar itu juga waspada ya, katanya perusahaan ini menumpuk kas terlalu besar buat apa gitu, kenapa nggak dinikmati aja oleh pemegang sahamnya, misalnya ya tadi bagi dividen lah gitu, atau lebih besar lebih sering, atau ekspansi usaha, atau bayar pinjaman yang masih ada, atau buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar ya, EPS dan DPS nanti lebih besar gitu. Dan memang untuk si Penin ini kita udah masukin kasnya, ini ada harganya, ini udah di bawah nih jumlah kas per sahamnya ya gitu ya. Jadi kas per lembar itu dia 5.000, ini cuma 800 ya, jadi ini 0,1 gitu. Jadi ini sebenarnya cukup murah secara Kastara Kas ya gitu. Tapi kita lihat lebih lanjut ya, jangan hanya tertipu terkecoh dengan satu rasio aja. Langsung cek ke bagian ekuitas ya, terutama di bagian saldo laba yang ini. Ini kita lihat ya saldo laba ya. Nah ini teman-teman lihat nih. Nah ini lihat harus tahu ya, saldo laba ini harus dilihat ya tiap kuartal. Kenapa? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si Penin gitu ya, si Paninvest ini dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 13,8 triliun. Ya, di atas kertasnya betul segini ya, ini bagus ya, dia positif gitu ya. Karena kalau perusahaan yang rugi terus, jangan ada saldo laba, biasanya negatif gitu, dan termasuk perusahaan bermasalah. Tapi yang jadi pertanyaan, ini perusahaan kan untung 13,8 triliun, mana keuntungannya, mana dividennya ya gitu ya. Saya kadang menekankan di sini, kenapa? Berarti perusahaan ini ya hanya ngaku untungnya di atas kertas aja, nggak memperkaya pemegang sahamnya. Bisa jadi hanya memperkaya ya tadi gitu ya, kalau nggak pejabat ya mungkin owner perusahaannya yang udah dapat gaji enak tiap bulan gitu. Jadi kalau yang kayak gini ya udah gitu ya, bisa jadi makanya yang saya selalu tekankan, ini yang utama dulu pembayaran dividennya gitu ya. Jadi meskipun dia Rp1 gitu ya, Rp1 per lembar itu masih mending gitu ya, karena untungannya nyata gitu dibagikan kepada pemegang sahamnya gitu ya. Tinggal masalah harga aja, kemahalan atau kemurahan gitu aja ya. Nah setelah itu kita cek langsung ke bagian ekuitas pemilik ya, yang ini nilainya. Oke, saya memang agak kurang enak badan ya, kurang enak tenggorokan, jadi maafkan saya gitu ya kalau misalnya suara saya agak serak sedikit. Oke, ini kita pindahkan dulu ya.
Oke, nah ini kita lihat ya, ini udah dipindahkan datanya. Kita lihat ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awalnya ini 0,24 dan 0,25 ya nilainya. Artinya perusahaan ini baru menghasilkan total profit itu sebesar 0,25 kali modalnya. Jadi ibaratnya kalau teman-teman punya modalnya itu 1 miliar gitu ya, baru menghasilkan total profitnya itu sebesar 250 juta gitu ya. Jadi masih kecil nih, perusahaan ini masih bertumbuh. Dan memang ini saya nggak suka ya kalau misalnya perusahaan dengan kepentingan non pengendalinya ini besar seperti ini. Saya nggak suka karena kebanyakan ya perusahaan yang KNP-nya terlalu besar, kadang biasanya dia eh, karena kan dia memiliki bisnis gitu ya, tapi dia nggak ownership itu nggak 100% gitu. Jadi ujung-ujungnya biasanya yang KNP sepengalaman saya itu nggak menguntungkan memegang sahamnya biasanya ya, biasanya gitu. Jadi ini mungkin salah satu, dan kalau nggak salah saya juga kemarin sebelum ini saya bahas PNLF ya, kalau nggak salah itu juga kalau nggak salah KNP-nya besar, cuma saya lupa nggak bahas gitu ya. Ini gitu kayak gini ya, jadi kurang menarik ya. Memang secara PBV dia dihargainya 0,15 ya, potensi profitnya 581% kalau dia kembali ke PBV 1 ya gitu, dan dia udah nilai tambah juga, udah dihargai di bawah saldo labanya ya 0,24. Cuman balik lagi ya, PBV rendah bisa jadi value trap gitu. Ini harganya mungkin nggak kemana-mana ya, cuman di mata saya tetap aja kalau perusahaan yang nggak ada nilai tambahnya gitu, terutama dividen, nggak menarik sih gitu ya. Bisnisnya cuman untung-untungan aja di atas kertas gitu ya. Tapi kita cek lagi nih laporan laba rugi ya, kita lihat lebih lanjut. Ini kita langsung cek pendapatan tuh nilai yang paling atasnya ini, bunga yang diperoleh dan mungkin dari provisi dan komisi ya, nilainya ini jumlahkan. Ini formatnya mirip perbankan gitu ya. Jadi kalau perbankan kan dia pakai net interest net income ya, interest income gitu. Jadi ini yang paling atas gitu ya. Nah ini kita pindahkan dulu ya, kita jumlahkan dulu manual ya. Ini udah dipindahkan. Nah, ciri perusahaan yang bagus adalah ciri perusahaan yang bertumbuh pendapatannya seperti ini gitu. Artinya barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan ini dia di relevan untuk customer, dia disukai customer gitu, dan dia ada kenaikan nih ya secara revenue-nya. Nah, lalu si pendapatannya nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, atau kalau di perbankan itu beban bunga langsung yang ini. Jadi laba kotornya, laba brutonya itu pakai yang ini ya, yang pendapatan bunga neto. Nah, yang ini nilainya ya, kita pindahkan dulu. Ini nggak ada di textbook ya, nggak ada di textbook. Yang saya lakukan ini yang dari 2016 sampai sekarang ya seperti ini gitu ya. Jadi mungkin pasti berbeda dengan textbook ya. Saya sih pakai pengalaman aja ya gitu. Nah lalu ini kita lihat ya, gross profitnya agak turun ya. Sebenarnya si laba bruto ini harus tinggi, seperti ini 56% ya, ada penurunan. Karena semakin besar gross profit artinya margin nanti semakin tebal, dan juga untuk melihat kemampuan perusahaan ini menempatkan harga jual barang atau jasanya di atas harga modalnya ya. Jadi kalau misalnya 56% berarti kan dia asumsikan teman modal jual barang 100.000, ambil profit kotor 56%. 44.000 itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi harus yang marginnya tebal seperti ini gitu ya. Jadi si laba bruto itu bisa dibilang menghitung inti efisiensi perusahaan ya. Nah, jadi si laba bruto nanti dikurangi oleh beban lain-lain tuh ya, keuntungan lah, bla 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 lah, nanti keluar laba bersih. Yang ini nilainya ya. Nah, ini nilainya. Nah, ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaan untung atau enggak. Tapi memang tuh ya, di atas kertas ya untung ya sekian 630 miliar gitu ya. PR-nya juga udah murah ya, di bawah 5 gitu ya. Cuman kembali lagi mungkin si Paninvest ini nggak dihargai murah seperti ya tadi. Nggak menarik untuk pemegang sahamnya ya. Nggak tahu ini megang berapa tahun ya supaya dia bagi dividen. Saya juga nggak ngerti kenapa manajemen dia nggak bagi dividen ya. Nah, ini kita bisa cek nanti mungkin di laporan arus kasnya ya, kita lihat. Nah, yang kita cek itu adalah ini ya, penerimaan kas. Nilai itu biasanya yang paling atas dari arus kas operasi yang ini ya. Ini untuk memvalidasi pendapatan ya. Jadi kan si Paninvest ini dia bilang pendapatan itu 11,6 triliun. Nah, uang yang diterima juga 11,6 triliun. Dia bagus ya, berarti penerimaan kasnya hampir 100%. Artinya customer tuh bayarnya hampir full, selalu full gitu ya. Jual barang 100 juta, terima uang 100 juta. Kayak gitulah. Ya, ini bagus ya. Kalau ada selisih kurang sedikit ya, berarti nanti harus manajemen tagih gitu, karena itu kan jadi utang gitu, utangnya si customer ya, untuk yang harus kita tagih gitu. Nah, jadi penting sekali harus yang penerimaannya ini tinggi seperti ini ya. Nanti si penerimaan kas ini gitu ya, nanti gunakan untuk tadi punya fungsi kan operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Nah, kita lihat nih ya, dia bayar operasional ya, bayar bunga, bayar provisi, bayar apa lagi nih,
klaimnya oh ini asuransi ya, benar ya, kalau nggak asuransi terus bayar beban operasional, nanti keluar net CFO yang ini nilainya ya. Loh Pak Edwin, tapi bukannya net CFO itu yang di bawahnya, yang ini bukan ya. Kalau untuk yang formatnya seperti perbankan kayak gini, dia harus cari yang ini sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi ya. Ini net CFO-nya gitu. Jadi kalau di perbankan itu, kalau dia nilainya negatif, bisa dibilang si perbankan itu dia aktif menyalurkan kredit lah. Gampangnya sih kayak gitu ya. Kalau dia plus ya berarti dia menahan penyaluran kredit. Nah tapi kalau asuransi ya mungkin hampir mirip kali ya. Cuma saya nggak tahu, soalnya saya nggak terlalu jago untuk paham si asuransi ya gitu yang kayak gini ya. Cuman basicnya sih hampir mirip-mirip aja lah gitu ya. Kita cari yang net CFO-nya positif, artinya kan dari bisnisnya dia menghasilkan uang tunai gitu. Jadi uangnya nggak cuman habis untuk bayar operasional ya. Jadi kalau teman-teman punya bisnis bayar operasional kan ya buat apa gitu ya, habisnya untuk bayar operasional, bayar gaji, bayar karyawan kayak gitu ya. Kan nggak menguntungkan ya, makanya cari yang harus positif seperti ini. Nah ini kita langsung cek ke bagian ekspansi usaha ya. Nah ini nilainya. Nah untuk ekspansi usaha nilainya ini dia positif ya untuk yang sekarang. Gitu, artinya perusahaan ini dia menahan ekspansinya sebenarnya. Cuman bentar. Ini kayaknya dia salah ketik ya ini. Soalnya ini kan dia minus 19. Wah ini kacau ini gitu ya. Ini krusial sekali gitu ya. Jangan sampai kita kejebak kayak gini. Kita isi dulu manual ya. Kita isi dulu manual ya. Ini saya nggak suka ya, kadang memang ada beberapa perusahaan itu dia nggak teliti kayak gini gitu ya. Jadi dia kita bisa terkecoh gitu ya dengan nilainya yang nggak wajar. Tuh, ini kan harusnya minus 19. Oh maaf yang ini saya nggak kelihatan ininya ya. Maaf koreksi, berarti benar ya dia nilainya plus. Oke ya, jadi udah benar ya, maaf koreksi aja. Oke, jadi untuk yang sekarang ya, untuk ekspansi usahanya dia menahan ekspansinya, karena kalau dia negatif seperti yang sebelumnya gitu, dia artinya berusaha untuk semakin besar gitu. Jadi kalau ini kan tuh kayak misalnya pembelian efek-efek gitu ya, terus apalagi tuh pembelian aset tetap, biasanya kalau saya lihat sih pembelian aset tetap tuh, perolehan aset tetap ya, perolehan aset tak berwujud nilai negatif, artinya ya perusahaan semakin lama semakin besar gitu ya. Cari yang nilainya negatif lah kalau bisa ya. Kalau nilai positif ya artinya dia sedang menahan ekspansi. Nah jadi untuk yang Penin gitu, sebelumnya dia berekspansi ya baik, cuman yang sekarang dia menahan ekspansinya dan lumayan ekstrim ya, dari yang minus 14 triliun sekarang jadi plus gitu. Dan setelah itu kita langsung cek ke bagian aktivitas pinjaman ke bank ya. Nah di pinjaman ke bank cari yang nilainya negatif seperti ini. Karena kalau dia negatif, dia berusaha untuk melunasi pinjaman tuh, misalnya pelunasan obligasi gitu ya. Karena kalau misalnya dia melunasi pinjaman kan artinya bunganya itu jadi lebih rendah ya gitu. Jadi kalau nilainya plus ya perusahaan lagi-lagi berarti dia mengambil pinjaman tuh kayak gitu. Dan kalau misalnya kita lihat ya untuk pola arus kas ya, ini plus gitu ya. Jadi ada kenaikan kas tara kas gitu ya gitu. Jadi memang gitu ya, sekali lagi saya sampaikan, saya memang nggak begitu jago untuk yang bagian laporan keuangan yang asuransi ya. Cuman kalau dari interpretasi saya, perusahaan ini ya memang bisa dibilang sih, kalau misalnya kita menghitung gitu ya dari yang ini juga ya, perusahaan ini bisa dibilang nggak ada kas gitu ya, nggak ada kas lebih yang bisa dibagikan kepada pemegang sahamnya. Maka mungkin salah satunya ya dia kenapa nggak pernah bagi dividen gitu. Jadi ya singkat aja lah, perusahaan ini si Penin gitu ya. Jadi buat saya ini perusahaan nggak menarik ya, di awal udah sangat-sangat nggak menarik. 12 tahun terakhir dia nggak pernah bagi dividen gitu ya, meskipun saldo labanya positif ya. Artinya kan kalau saldo laba positif kan dia untung tuh. Cuman keuntungannya mana? Kalau dia nggak dibagikan kepada pemegang saham, saya menganggap semua keuntungannya ini adalah hanya keuntungan yang hanya di atas kertas saja ya, nggak nyata gitu. Meskipun dia PBV-nya dihargai murah gitu ya, terus PR-nya juga murah gitu ya, buat saya sih ini value trap ya. Terlepas nanti memang harganya nanti tiba-tiba naik tinggi ya, saya nggak peduli juga gitu ya. Karena kembali lagi gitu ya, saya tetap melihat nilai tambah yang ditawarkan perusahaan untuk kita pemegang saham ya. Untuk pola arus kas memang dia bagus ya, dia nilainya plus gitu ya. Cuman nih pola yang agak jarang ya nemu yang semuanya serba
surplus gini ya sebenarnya gitu. Cuma saya nggak ada komentar banyak lah ya sama laporan arus kas gitu. Cuman kalau melihat dari yang sahamnya ini ya, penurunan kas setara kas ini ya bisa dibilang posisi kasnya memang dia dijaga gitu ya supaya tetap baik. Cuman nggak ada nih itu ya bisa dibilang manajemen kayaknya nggak mau membagikan gitu ya kelebihan profitnya itu ya, karena tadi mungkin harus menjaga posisi kasnya, atau mungkin memang nggak pernah ada free cash flow-nya gitu. Karena kalau mau hitung free cash flow ya nanti rumusnya berbeda ya, saya nggak cover itu, jadi silakan aja ada nggak nih free cash flow-nya ya. Oke, jadi itu aja saya rasa pendapat Penin gitu ya. Jadi buat saya sih sekali lagi nggak menarik ya. Saya biasanya kalau nggak menarik dari awal biasanya langsung close laporan keuangannya sih gitu. Oke teman-teman, saya rasa itu aja untuk pendapat saya untuk Penin gitu ya. Nggak tahu nih untuk teman-teman si Penin menarik nggak ya. Kalau misalnya menarik boleh sampaikan ya di kolom komentar. Kalau nggak menarik juga boleh sampaikan di kolom komentar gitu ya, supaya teman-teman yang lain dan saya juga bisa tahu pandangan teman-teman. Mungkin itu aja gitu ya. Kalau teman-teman juga sedikit ada pertanyaan seputar investasi saham atau ada request saham, sampaikan di kolom komentarnya, nanti akan saya respon. Saya akan nanti jadwalkan juga untuk yang request saham ya. Dan sekedar informasi, saya terbuka untuk kolaborasi, kerjasama, dan juga sponsorship. Silakan ya teman-teman yang berminat boleh hubungi saya di kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video. Oke teman-teman, itu aja mungkin sharing saya untuk Penin ya, analisisnya gitu. Semoga bermanfaat, semoga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.